Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah subuh yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dipilih dan ditakdirkan untuk menghadiri pertemuan yang paling agung dari semua pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh manusia. Dan pertemuan kita ini diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pertemuan yang paling utama, lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Duduk sesaat mendengarkan ilmu itu jauh lebih baik dibanding dengan salat sunat 1000 rakaat. Disinilah kemahaluasan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan amalan yang kecil tetapi mendapatkan imbalan yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa salat sunat 1000 rakaat dalam satu saat. Tapi kalau kita mau mendapatkan keutamaan itu, hanya duduk sesaat mendengarkan ilmu. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ceramah kita tadi malam bahwa berpindahnya harta orang tua itu kepada anak ada 3 cara. Yang pertama adalah hibah, yang kedua adalah wasiat, yang ketiga warisan. Warisan ini nanti ada setelah yang punya harta sudah kembali ke rahmatullah. Jadi tidak ada warisan kalau pemilik harta itu masih hidup. Jangan sampai anak mengatakan, "Bapak, bagaini harta warisannya?" Ya, kalau ada anak mengatakan seperti ini, "Bapak, bagaini harta warisannya?" Harta warisatka itu sudah menganggap orang tuanya sudah mati. Kenapa ada harta warisan mau dibagi yang masih hidup pemiliknya, masih hidup orang tua? Jadi sekali lagi, bagi anak jangan coba-coba mengatakan kepada bapak, kepada orang tua, "Bapak, bagi ini harta warisatka." Ya, sebab jangan sampai kamu menganggap orang tuamu sudah mati, nah kamu yang mendahului orang tuamu meninggal. Karena sikap anak seperti itu adalah kurang ajar kepada orang tuanya. Nah, itamatin itu teman-teman. Jamaah yang saya hormati, jadi nanti terjadi pembagian harta warisan itu kalau orang tua sudah meninggal. Kalau masih ada, tidak ada pembagian harta warisan. Jamaah yang saya hormati, cara pembagian harta warisan itu ada 2. Yang pertama adalah mengikuti hukum Islam, dan ini yang paling afdal. Ini yang paling selamat. Karena dengan adanya pembagian harta warisan berdasarkan hukum agama Allah Subhanahu wa taala, tidak satupun saudara atau ahli waris kita yang kita zalimi. Ya. Ini yang paling afdal. 2 laki-laki, 1 perempuan. Istri yang tinggal mati oleh suaminya, tidak ada anak, mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Kalau ada anak, 1/8. Suami yang ditinggalkan istrinya mendapatkan 1/2 dari harta warisan. Kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, 1/4 dari harta warisan. Istri yang tidak ada anaknya dapat harta warisan
separuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling afdal hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang ada pembagian-pembagian yang seperti ini lalu muncul dalam hati mengatakan dia sedina adele. Ini hukum Allah ini. Jangan kita mengatakan tidak adil. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu panjang ceritanya ini adanya pembagian-pembagian seperti ini. Jangan mengambil pikiran singkat mengatakan tidak adil, hanya melihat dari lahir. Panjang ceritanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari menzalimi hambanya. Tidak ada siapa orang yang mengatakan ini tidak adil, bahaya bisa merusak syahadat. Ini hukum agama Allah. Ya, sama halnya kalau seorang suami mengatakan memang ada ayat di dalam Al-Quran mengatakan fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu cintai dari 2, 3, 4. Itu ayat, tapi bagi saya itu haram. Wah, bagi saya adalah haram. Ini menantang hukum Allah. Sebagian ulama mengatakan kalau ada laki-laki mengatakan seperti itu maka wajib menikah 2. Jadi istri-istri di belakang, ibu-ibu di belakang, kalau ada suami itu katakan memang ada ayat mengatakan fangkihu mata, tapi bagi saya itu haram. Suruh memang iman lekai apa ini untuk menutupi ucapannya itu. Ya, apa ini ki bapana? Kenapa kau menantang hukum agama Allah? Ada juga ulama katakan surbani taubah. Aja na ulangi faimun. Karena itu hukum Allah. Ya, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Begitu juga adalah hal pembagian harta warisan. Dan jangan sekali-sekali ahli waris itu memperebutkan harta warisan. Karena siapa yang memperebutkan harta warisan akan mendapatkan 3 dosa besar. Telu dosa maraja na lolonget tahu memperebutkan harta warisan. Yang pertama adalah merampok harta saudaranya. Itu dosa besar. Bahwa perampok yang paling jahat adalah perampok yang merampas harta saudaranya sendiri. Kalau perampok yang biasa kan hartanya orang diambil. Ini hartanya saudaranya yang dirampok. Berkata guru kita, ulama kita, kalau mau melihat penghuni neraka yang berjalan di muka bumi ini, coba lihat itu orang yang merampok harta saudaranya. Penghuni neraka itu yang berjalan di muka bumi. Biar banyak salatnya, tahajudnya, puasa Senin Kamis setiap bulan, setiap hari, setiap minggu. Biar umrah berkali-kali, biar haji, biar banyak sedekahnya. Itu adalah penghuni neraka yang berjalan di muka bumi ini karena merampok harta saudaranya. Ya. Itu dosa besar. Ya. Karena itu jangan coba-coba bermain-main dengan persoalan harta warisan. Mau memperebutkan harta warisan. Yang kedua, dosa besar yang didapat orang yang memperebutkan harta warisan adalah memutus hubungan silaturahim. Ia na muala hartana sila sermu na bombe no letu mate. Dek kadua pule mapabotin dia nang kana rampe-rampeak. Petu hubungan silaturahim. Dirampeangi mage dek mengundang sila sermu kora. Ade gaga diaseng dek piseng. La ilaha illallah. Kenapa bisa begini? Akibat dari memperebutkan, merampas harta saudaranya. Putus hubungan silaturahim. Kalau putus hubungan silaturahim, mafolo ilalanna dalle. Guru kita biasa memberikan gambaran bahwa rezeki itu dari sesama manusia. Diibaratkan air yang ada di rumah mata itu memang sumbernya ada di bili-bili, tapi bagaimana caranya bisa langsung ke rumah mata? Melalui pipa. Nah yaitu fadatta rufatau fifana dalle. Kumupolo yung silaturahim otomatis
terpotong rezekimu. Nabi SAW mengingatkan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya oleh Allah, maka lakukan hubungan silaturahim. Mafhum mukhalafahnya hadis ini, siapa yang ingin diperpendek umurnya, dipersempit rezekinya, dipersusah urusannya, faputul hubungan silaturahimmu. Jadi putus hubungan silaturahim bagi orang yang memperebutkan harta warisan. 20 ke 20 apa buat tidak kena undang sesurna. Begitu juga sebaliknya. Kamu yang menikahkan, tidak pernah juga kamu undang saudaramu. La ilaha illallah, padahal sumbernya satu dari perut seorang ibu. Oleh mana kita di dalam al-Qur'an? Kenapa bisa terjadi begini? Putus hubungan silaturahim. La ilaha illallah. Ini juga manusia yang paling jahat. Ya, kenapa? Kalau saudaranya saja dia putus hubungan silaturahim, lebih-lebih orang lain. Jangan mengharap orang lain bisa bersambung silaturahim kalau saudaranya saja perlu. Ya, masa saudara sendiri tidak pernah diomong? Kenapa bisa begini? Perebutan harta warisan. Itu selalu jamaah yang sarbadi. Ya, yang memperebutkan harta warisan itu tidak ada orang lain sesama itu, saudara, ibu, ya, orang tua anak. Bapaknya meninggal dengan ibunya lagi, la ilaha illallah, dia naga salam. Jadi yang perebutkan harta warisan itu bukan orang lain, sesama ahli waris sendiri, satu sama lain. Tidak ada yang tampil menggantikan posisi orang tuanya. Ibu dia gagah harapan masa ini ya. Putus hubungan silaturahim. Dosa besar yang ketiga akibat memperebutkan harta warisan adalah menyiksa orang tua di alam kubur. Menyiksa orang tuanya. La ilaha illallah. Di mana letak bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal kalau kita menyiksa? Semestinya anak mendoakan keselamatan orang tuanya, karena dia tidak bisa membalas orang tuanya sewaktu masih hidup. Dan memang tidak mungkin dia juga tidak banyak berbuat baik kepada orang tuanya sewaktu masih hidup. Karena itu setelah meninggal orang tua, semestinya kita itu, disitulah letak bakti kita, menyelamatkan orang tua dari azab kubur. Bagaimana caranya? Kita melakukan tindakan-tindakan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik sewaktu orang tua, di belakang orang tua kita. Dengan saudara-saudara kita rujuk, saudara-saudara sendiri rujuk, jaga persatuan sebagaimana kita dulu dipelihara orang tua sewaktu masih kecil, berkumpul di dalam satu rumah, ya. Saling kasih, mengasihi, sayang, menyayangi kakak adik sewaktu berkumpul dulu. Karena itu saya sering ingatkan kepada anak-anak saya, anak-anak kami itu, ya, cekcok saja saya sudah tegur, jangan begitu nah. Ya mau tuh masih sedih-sedihnya sama becumu nah. Kalau sudah besar kok nanti berpisah-pisah sama itu, jarang pun tidak bisa ketemu. Ingat itu. Orang tua juga harus pesangka kepada anak-anak, kalau aku cekcok seperti itu dari awal, jangan biasakan anak-anak bertengkar sejak kecil. Ya, dinasihati dengan penuh kasih sayang, jangan begitu nah. Ya mau tuh masih sedih-sedih sama baca movie. Kalau sudah besar kok nanti berpisah-pisah begitu nah, susah bersatu itu. Ya, mau teriwai mata darahmu, dari wai matamu, dia namun masih seperti sekarang. Kalau itu sejak kecil anak-anak dijaga, jangan sampai cekcok dengan saudara. Ada apa kan? Ada apa? Ya. Orang tua cepat mengambil alih permasalahan anaknya kalau ada anaknya yang cekcok. Ya. Karena ada tuh orang tua masa bodoh ya, seandri balik kok gitu. Nah ganti mania, ada kompai. Cari jalan keluarnya. Dia adalah anakmu. Ada tuh orang tua takut sama anaknya. Ya, darah dagingmu itu. Kau mau apakan itu anak, terserah orang tuamu. Didik baik-baik. Ya, didik akhlak,
Jangan biasakan seperti itu. Nanti terbiasa saudara menjadi orang tua, terbiasa berkelahi dengan bersaudara. Ya sejak kecil sudah diingatkan anak-anak jangan berkelahi aja begitu. Cekcok saja persoalan apa ini? Ambil alih orang tua. Selamatkan anak. Ya, baku rangkul, coba. Iya. Itu yang kita lakukan jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Jangan dilihat-lihat saja. Baku bombe anaknya dia nyampangi kita watuan. Siapa tua ada. Langsung ditengahi. Jangan biarkan anak itu sampai bermalam tidak baku omong. Ya, kalau anak-anak saya, alhamdulillah saya tidak biarkan begitu. Ya, ubali usuro si gande kontrol meliaga. Coba jawab subuh yang dibaca supaya anak-anak itu tidak terbiasa, apalagi kalau sudah dewasa. Ya, dia memperebutkan harta warisan itu sudah biasa berkelahi. Kalau ada anak orang sekarang baku bombe dengan bersaudara, itu memang sejak kecil sudah biasa betul berkelahi dan dibiarkan oleh orang tuanya. Ya. Akibatnya, jangankan berbuat baik kepada orang lain, kepada saudaranya saja dia nama DC. Bagaimana bisa memperbaiki orang lain? Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti besar, nanti tua memperebutkan harta warisan. Orang tuanya yang tersiksa. Ya anak kena ya, tidaklah kamu mendapatkan sesuatu kecuali apa yang kamu usahakan. Usahanya orang tuanya begitu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seorang tidak akan mendapatkan apa yang dia usahakan kecuali apa yang dia usahakan. Apa usahanya di waktu masih hidup? Itulah jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memperebutkan harta warisan menyiksa orang tuanya dalam kubur. Ketika orang tuanya tersiksa, kita cari penyebab. Orang anak di belakang memperebutkan harta warisan. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Kenapa bisa anak memperebutkan ahli harta warisan? Kenapa ada ahli waris memperebutkan harta warisan? Ada yang tidak beres. Ada yang rakus. Itulah tadi malah saya sampaikan, orang tua kalau memberikan hibah kepada anaknya hati-hati. Hibah, pemberian orang tua sewaktu masih hidup kepada anaknya, itu hibah. Ya, dan harus disaksikan, harus setuju semua anak-anak. Ya, supaya tidak muncul iri hati yang nanti itu akan menjadi benih-benih kebencian kepada saudaranya, sehingga ia orang umati tawatoi walamaneng itu. Ini. Ya, padahal hibah tidak boleh ditarik menjadi harta warisan. Hibah ya hibah. Ya. Nanti baru perkara dikumpulkan semua, yang sudah nak kasih ke bapak, baru dibagi. Tidak boleh begitu. Hibah ya hibah, jangan ditarik menjadi harta warisan. Itu haknya, itu rezekinya, pemberiannya orang tua kepada anaknya. Ya. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun selanjutnya sebelum kita membagi harta warisan, ya dibersihkan dulu, ada beberapa kewajiban dari ahli waris terhadap pewaris. Ya. Ingat, sebelum harta warisan itu dibagi, bersihkan dulu tuntutan-tuntutan, kewajiban-kewajiban ahli pewarisnya, orang tuanya yang sudah meninggal. Ada utangnya kepada Allah. Mestinya dulu orang tua saya karena sudah mampu naik haji, dia tidak naik haji. Hajikan dulu itu. Padahal mau sekali tapi tidak sempat naik ibadah haji, meninggal. Bayarkan dulu itu, hajikan dulu orang tuamu. Hajikan dulu orang tuamu. Utang kepada Allah itu nazar. Yang kedua, hutang kepada sesama manusia. Anak tidak wajib membayar utangnya orang tuanya, tapi anak ahli waris harus mengambil harta orang tuanya untuk dibayarkan utangnya. Ya.
seberapa besar ambil dari hartanya. Itu semua diatur dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Perpaduan dari hukum agama dan hukum nasional. Ya. Jadi hukum kita ini sempurna. Bukan hanya berdasar kepada hukum agama. Ada juga terkadang hukum adab yang diselipkan. Seperti pembagian harta gono gini. Itu tidak ada dalam agama, itu harta gono gini. Tapi dalam hukum kompilasi hukum Islam itu diatur. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bersihkan dulu, ada utangnya orang tua, bayar. Berapa utangnya orang tua saya? Ini hartanya, ini hartanya diambil. Ya. Yang ketiga, wasiat. Ada wasiatnya orang tua sewaktu masih hidup atau menjelang meninggalnya. Orang tua kita katakan, besok lusa nak kalau saya meninggal ya itu masukkan sekian juta untuk pembangunan Masjid Nurul Ihsan. Setelah orang tua meninggal, ya bayarkan itu wasiatnya dari hartanya orang tua. Ya. Kemudian selanjutnya pengurusan seluruh penyelenggaraan jenazah, mulai dari orang tua sakit, masuk di rumah sakit, pengobatan, kemudian proses penyelenggaraan jenazahnya, mulai dari dikafani sampai dikuburkan, itu diambil dari harta orang tuanya. Titik. Kalau takziah itu sedekah dari ahli waris. Jangan diambil dari harta warisan. Ya. Ingat jamaah subuh yang berbahagia, jangan diambil dari harta warisan untuk acara takziah, ceramah dan sedekah. Tapi apa? Sumbangan anak-anaknya ahli warisnya. Tidak bisa diambil dari harta warisannya. Boleh, tapi harus setuju semua anak-anaknya. Kalau ada anaknya satu tidak setuju, jangan. Jangan bersedekah kepada orang lain pakai harta orang tua. Hartamu sendiri mau pakai. Ya, boleh saja hartanya orang tua sudah meninggal, tapi sepakati. Bagaimana ini proses takziahnya orang tua kita? Ada sedekah apa? Ya kita saja. Atau ambil dari harta orang tua. Setuju Ki? Tidak, karena saya juga butuh. Anak-anak saya mau membayar. Jangan. Kalau ada satu ahli waris di situ tidak setuju untuk acaranya, sedekahnya pada malah hari ketiganya, ketujuhnya, ke-40-nya dan seterusnya, jangan lakukan. Jadi apa yang kita ahli warisnya itu yang bersedekah kepada orang tuanya, niakan pahala itu, itulah baktimu. Itu betapa ajaran agama kita itu mengatur itu supaya ya jangan sampai terjadi perselisihan masalah harta. Ya. Diambil sebuah harta warisannya anak, dipakai takziah, padahal ada ahli waris di situ yang butuh pembayaran anaknya di sekolahnya, SPP-nya tertunggak berapa bulan dikasih. Bagi nanti harta warisan kasih. Disinilah kacaunya jamaah yang saya hormati. Kadang kita tidak bertindak, tidak sari dengan ilmu. Kemudian penyelenggaraan jenazahnya diambil dari harta orang tua. Tapi setelah orang tua dikuburkan, kita mau bersedekah di belakangnya, itu anak-anaknya yang menanggung itu. Ahli warisnya itu uangnya ahli warisnya. Ya, jangan diambil dari harta warisan kecuali kalau ada kesepakatan dari seluruh ahli waris. Berapa bersaudara? Dari situ semua. Ya. Kemudian selanjutnya zakat. Orang tua kita masih hidup tidak sempat mengeluarkan zakat hartanya, padahal sudah cukup senisab, sudah haulnya sudah cukup. Narafi ini taungeng, matemuni taunge, mestinya dikeluarkan zakat, tidak sempat karena meninggal. Keluarkan itu zakatnya itu, bersihkan. Ya.
Jamaah subuh yang berbahagia. Setelah semua itu selesai, barulah harta warisan itu dibagi berdasarkan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Ya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, kalau mau lebih tahu lebih rinci dan lebih mudah dipahami, dalam kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, yang sebenarnya semuanya diambil dari ayat Al-Quran, cuma dipoin-poinkan jadi lebih mudah dipahami. Ya. Ditambah dengan hukum-hukum adat, ada masuk kebiasaan. Salah satu di antaranya yang diselipkan masuk di situ dalam kompilasi hukum Islam Indonesia KHI adalah bahwa apabila ada harta istri ditinggalkan oleh suaminya dalam masa perkawinan yang masih sah, bukan yang ditalak, yang masih sah, suaminya meninggal dan ada hartanya sih terbagi dua. Harta bawaan, yaitu sebelum dia menikah, ada memang hartanya laki-laki, perempuan juga ada. Kemudian setelah itu hidup bersama, ini namakan harta bersama. Karena dia bekerja bersama suami istri. Ya. Sekarang dalam kompilasi hukum Islam itu harta bawaan dipisah. Suami istri pisah. Yang dibagi dua menurut kompilasi hukum Islam, gonogini istilahnya, adalah harta yang dibawa bersama. Harta bersama yang ditemukan, yang diperoleh setelah kita menikah. Itu dalam kompilasi hukum Islam. Tapi dalam agama tidak begitu. Dalam agama tidak ada namanya harta gonogini. Apa yang ada? Harta suami, ya. Dan kalau kerjasama harus ada akad. Kalau tidak ada akad, suami yang bekerja sama istri atau istri yang bekerja sama suami, artinya istri bekerja setelah menjalankan usaha suaminya, membantu suaminya, itu harus ada akad menurut agama. Ya. Ada perjanjian. Ya. Harus ada akad. Ada perjanjian. Tidak boleh kalau tidak ada akad, istri bekerja secara gratis namanya. Bekerja di suaminya gratis. Ya. Mana gaji saya, Pak? Selama kita bersama bekerja. Memangnya ada perjanjian. Itu semuanya adalah gratis. Ya. Mana suami, mana harta saya, mana gaji saya, bagian saya, Pak? Selama saya sama-sama dengan kita. Memangnya ada akad, ada perjanjian. Begitu tegasnya itu agama. Persoalan harta, persoalan dunia. Akad harus ada perjanjian. Itu adalah hukum agama, tapi dalam kompilasi hukum Islam, ya, memberikan kemudahan bagi dua saja. Harta bersama bagi dua. Nanti setelah bagi dua, hartanya pewaris ditambah dengan harta bawaan, itulah yang menjadi harta warisan. Itulah harta warisan itu yang dibagi. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bukan hartanya istri. Apakah istri dapat dari harta warisan? Dapat. Apakah saudara yang telah dapat hibah rumah masih dapat dari harta warisan? Dapat. Tidak ada kaitannya hibah dengan harta warisan. Harta warisan tetap dibagi berdasarkan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama sekali bermain-main dan persoalan harta warisan. Ya. Atur berdasarkan hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermain-main, jangan sampai kita menzalimi harta saudara kita. Jangan sampai kita memasukkan harta haram di dalam perut. Degaga keberkahannya. Tidak ada berkahnya. Atur baik-baik berdasarkan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling afdal. Yang kedua adalah cara pembagian harta warisan suluh al khair, damai.
Dek, menurut aturan agama saya itu 2, udah apa? Kamu 1. Ya. Tapi begini saja deh, bagi rata saja. Itu juga bagus. Ya. Jadi tapi jangan mengatakan ini lebih bagus daripada hukum agama Allah, jangan. Hukum agama Allah lebih bagus, lebih adil. Ya. Ya. Bagi saja dek, bagi rata saja dek. Saya sekian, kita juga sekian. Atau begini saja dek, ambil semua mi karena saya sudah ada mi. Banyak mina kasih ke bapak orang tua. Itu harta warisan, ambil mina dek, bagi-bagi mi bersama saudara. Ini juga bagus. Ya. Metode pembagi harta warisan. Ya. Kalau ada saudara kita begini ya. Dan kemudian selanjutnya sebaiknya harta warisan itu dibagi segera. Ya, bahkan ada ulama kita mengatakan kalau perlu pembagi harta warisan itu ketika orang tua masih jenazah, orang tua masih hidup, masih ada di situ. Begitu sebagian nasihat ulama kita, ya, kalau perlu pembagi harta warisan itu kalau jenazah orang tua masih itu masih ada, itu lebih bagus. Jangan ada orang lain mengatakan, kau fi jenazah teman-teman anda perebutkan harta warisannya. Ini orang tua, orang luar ini tidak paham, ya, tidak mengerti agama ini orang luar ini. Kita tidak memperebutkan harta warisan orang tua. Kita mau menyelamatkan ahli waris dan orang tua saya. Kenapa? Kalau harta warisan ini lama tidak dibagi, muncul kecurigaan. Barang mae kan anak balu. Coba. Engkan anak balu. Agak disenang mae kan hartana tua-tua-taina. Ya. Mulai dari satu rumah di situ dalam sendok, piring, mangkok, cimbokang. Ya, parang, apapun yang ada dalam rumah itu semuanya menjadi harta warisan. Harta warisan, apalagi kalau uang, emas. Kalau lama dibiarkan begitu, jangan-jangan. Ya, ada tahu katakan, jangan dulu masa kita. Ya. Istri yang ditinggalkan masih muda, ada anaknya 4. Karena istrinya masih muda, ada yang lamar. Botti si bainena. Ya. Kau rohane botti niki. Maka dia lah kaina. Balu ni diolo itu, harta bapak itu. Coba itu menzalimi ahli waris yang lain. Itulah hikmahnya kenapa segera. Orang tidak tahu langsung bilang memperebutkan harta warisan padahal jenazah orang tuanya masih ada. Maka ni kuman lakai ki mana? Nakra lakai baru na makra. Balu ni dulu, indrengi dulu orang. Tidak boleh. Harta warisannya anak yatimmu. Karena anakmu itu sudah menjadi anak yatim, bapaknya sudah meninggal. Jangan kau zalimi anaknya dengan mengambil pinjam dulu ini ada hartanya nanti dibayar. Tidak boleh begitu. Itulah hikmahnya kenapa segera dibagi. Bukan memperebutkan harta warisan ketika orang tua jenazahnya masih ada. Tidak, ini lebih untuk menyelamatkan ahli waris agar tetap tercipta, tidak ada saling curiga mencurigai, dan tidak ada saling menzalimi harta warisan satu sama lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta warisan ini, pembagi harta warisan enak kalau orang paham dan mengerti aturan agama Allah Subhanahu wa taala, bisa diamal. Ya, begitulah aturannya agama dalam menjaga hak-hak harta, menjaga kewajiban-kewajiban harta dan ahli waris demi kebahagiaan, ketenteraman, keselamatan hidup di dunia dan keselamatan kebahagiaan hidup di akhirat. Jawasu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita ke jalan yang benar, meliputi kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bersungguh-sungguh memanfaatkan
Segala potensi yang kita miliki ilmu kita amalkan, termasuk dalam hal-hal yang seperti tadi yang kita jelaskan, sehingga kita betul-betul dapat menada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon maafkan, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wal jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imana wa hasina amalana wa astarna wa ila al khairi qarribna 'ani syarri wa bayyidna wa qad hawajana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabas sihhati wa abwaabas salam wa abwaabal 'afwi wa abwaabal jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.